Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu anggota Forkopimda NTB, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu hadirin hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus akhi fillah Tuan Guru Zainuri yang sedang asik selfie tidak mendengarkan. Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya pertama-tama puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmat, segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pula kehadirat junjungan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menyalurkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Sebagaimana sabda beliau, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Allah lah sumber segala nikmat, tetapi aku, kata Nabi, yang mendistribusikan nikmat itu kepada umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Hal itu selaras Bapak Ibu jamaah sekalian dengan firman Allah bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menyalurkan, sang penyalur rahmat dan nikmat Allah kepada alam semesta. Karena itu mari kita membaca selawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara nikmat-nikmat Allah yang tersalurkan kepada kita semua, selain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga yang harus kita syukuri bersama di momen-momen seperti sekarang ini terutama adalah nikmat besar yang Allah anugerahkan. Itulah nikmat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 66 tahun usianya Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah tercinta kita ini masih eksis. Tidak hanya eksis, tapi juga semakin baik. Dan insya Allah kita terus optimis dan berdoa, dan kita harus terus berjuang tanpa henti agar daerah tercinta kita ini ke depan menjadi lebih maju, lebih mentereng, rakyatnya lebih sejahtera, dan ke depan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kegiatan ini Bapak Ibu dengan segala rangkaiannya, baik beberapa hari yang lalu maupun beberapa hari yang akan datang, ini sangat penting, sangat istimewa, sangat urgen untuk kita semarakkan. Karena ini sesungguhnya tidak lain tidak bukan menjalankan perintah Allah, di mana Allah perintahkan wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu sekalian. Ingatlah, uzkuru, termasuk di situ peringatilah. Peringatan ini kita saling mengingatkan satu sama lain. Ini perintah Allah.
Mengapa kita harus mengingatnya? Agar minimal sekali setahun seperti ini, agar kita betul-betul dapat mensyukuri, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang bersyukur, ini judul besarnya, NTB bersyukur. Bersyukur ini bukan hanya semata-mata anjuran Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan juga semata-mata kewajiban sebagai hamba yang diberi banyak nikmat, tetapi syukur ini juga untuk mencegah bala, untuk menghindari petaka yang mungkin saja dapat menerpa kita. Dalam Al-Quran misalnya Allah tegaskan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum, yang artinya kurang lebih Allah tidak akan pernah menyiksamu, kata Allah, apabila atau jikalau in syakartum, jikalau kamu betul-betul bersyukur. Artinya Allah akan jauhkan kita dari bala, bencana, petaka, seakan-akan ada syaratnya, yaitu betul-betul bersyukur kepada Allah. Ayat lain juga menguatkan, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak pandai bersyukur, siap-siap, Nusa Tenggara Barat ini harus bersyukur. Jika tidak, maka inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Persoalannya sekarang, bagaimana cara bersyukur? Apakah kita sudah bersyukur atau belum? Dan bagaimana kita tunjukkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini izinkan, karena waktu sangat terbatas, Al-Khatib membacakan satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah hadis ini bisa menjadi renungan buat kita semua, agar ke depan kita menjadi masyarakat NTB yang lebih bersyukur lagi, lebih beriman, lebih bertakwa. Sila kalau kita perhatikan logo, di situ ada beberapa lambang. Di antaranya di situ yang cukup menonjol, walaupun mungkin kurang pedas, kubahnya. Kubah ya. Di situ ada kubah. Kubah yang menandakan atau melambangkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi warna, di situ juga ada warna putih, di mana warna mengisyaratkan ketulusan hati, keikhlasan, kebersihan hati, dan kesyukuran yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memanifestasikan lambang tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi warga NTB yang bersyukur. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait syukur? Perhatikan. Beliau bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Tuh. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, yang kecil, maka dia tidak akan sanggup bersyukur kepada Allah atas nikmat yang lebih besar. Ini Nusa Tenggara Barat ini nikmat yang besar, dan kita juga banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan. Apakah kita syukuri atau tidak? Mungkin sebagian kita mengeluh, kok tidak ada kemajuan, kok tidak ada hal-hal positif yang meningkat dalam kehidupan masing-masing misalnya. Bisa jadi Allah sengaja tidak memberikan peningkatan ke dalam hidup kita, atau hidup Anda, atau hidup siapapun di luar sana, karena dilihatnya tidak bersyukur atas nikmat yang sudah dikasih. Sehingga bagaimana mau dikasih lebih yang sudah saja tidak disyukuri? Sementara kalau tidak bersyukur, azabnya, siksaannya, balasannya berat. Kalau dikasih lebih terus tidak bersyukur lagi, kan semakin berat azabnya nanti. Itu sebabnya kalau mengeluh,
kalau misalnya merasa kurang, rezekinya tidak bertambah-bertambah, introspeksi diri. Mungkin nikmat yang sudah ada di tangan belum disyukuri sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita mengeluh kok daerah kita ini begini-begini saja, maka yakinlah akan begitu-begitu saja. Maka yakinlah, bersyukurlah apa yang sudah ada, syukuri. Syukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau itu janji Allah. Kalau sudah disyukuri yang sudah ada, yakini akan ditingkatkan, akan ditambahkan. Kalau bahasa akhi fillah mami Tuan Guru Zainuri, la in syakartum la azidannakum, itu kalau kita punya uang sedikit, bersyukur, tambah kaya. Amin. Kalau punya semua nikmat, tidak hanya uang, kesehatan juga nikmat, syukuri, tambah sehat. Begitu ya Tuan Guru. Ya, punya anak, nikmat, syukuri, bertambah insyaallah keturunannya. Punya istri, pasangan hidup, nikmat juga. Punya istri, syukuri, insyaallah ditambahkan. Ini beliau yang bilang, bukan tiang. Ditambahkan umur istrinya. Engkau jangan terlalu berharap dulu. Ditambahkan kesehatan, ditambahkan rezekinya, ditambahkan bahagianya. Amin ya rabbal. Intinya mulai dari yang kecil-kecil syukuri. Kalau yang sedikit tidak bisa disyukuri, apalagi yang besar. Maka terus kita pupuk, kita tingkatkan daya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan Nabi bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang besar. Sehingga bapak-bapak barangkali yang jabatannya tidak naik-naik, berkacalah. Kalau di situ-situ aja pangkatnya, di situ-situ aja posisinya, siapa tahu tidak bersyukur atas jabatannya, mengeluh saja. Ya bagaimana mau dinaikkan oleh Allah? Apa kata Nabi kemudian? Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, ya, nah ini, maka dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Harus pandai berterima kasih, harus pandai membalas jasa dan perbuatan baik sesama kita. Maka dalam rangka kita bersyukur atas nikmat Nusa Tenggara Barat ini, harus kita kenang selalu jasa dan kebaikan para pendahulu kita. Mereka yang telah membangun Nusa Tenggara Barat, bukan hanya pemimpin-pemimpin kita yang dahulu, bahkan seluruh rakyat yang berkontribusi memajukan Nusa Tenggara Barat ini, kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan yang sudah meninggal dunia, kita doakan mereka, kita kenang jasa-jasa mereka. Dan sekali lagi kita kirimkan bersama-sama Al-Fatihah kepada beliau-beliau semua. Al-Fatihah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kemudian Nabi melanjutkan di akhir hadisnya. Hadisnya cukup panjang, tapi karena waktu, di ujung hadisnya Nabi mengatakan, wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Jadi dalam hadis syukur ini, Nabi mengatakan di awal, syukuri yang sedikit, maka kamu akan bersyukur kepada yang atas yang banyak. Syukuri manusia, ya, maka kamu baru dikatakan bersyukur kepada Allah. Lalu dipertegas di penghujung hadisnya, wal jama'atu rahmah, dan jaga persatuan, jaga persaudaraan, jaga kebersamaan kita, karena itulah rahmat yang sesungguhnya.
wal furqatu azab. Sedangkan bercerai-berai, berpisah, ya, apalagi saling hujat menghujat, saling menjatuhkan, semua itu mari kita akhiri. Jangan ada lagi kebencian di antara kita. Maka insyaallah, apa kata Nabi, al-furqatu azab. Jika kita bercerai-berai, maka itulah azab yang pedih, itulah azab yang sangat kita tidak inginkan. Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kita wujudkan kedamaian yang setulus-tulusnya di antara kita, dan mari fokus bekerja dengan baik, karena itu bagian daripada tanda syukur. Dalam Al-Quran ini saya tutup dengan firman Allah, i'malu ala Daud, beramal salehlah syukra, sebagai tanda syukur. Jadi kalau pertanyaannya sekali lagi, bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar, yang tepat? Beramal saleh, beramal saleh, beribadah, baik ibadah sosial maupun ibadah individual, amal saleh. Itu cara bersyukur, kata Allah, i'malu ala Daud syukra. Makanya yang kurang ibadahnya, ini lambang Kubah tadi, kita tahu Lombok ini pulau 1000 masjid. Jangan hanya masjidnya yang banyak, tapi jamaahnya juga harus sebanyak ini, insyaallah seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Quraisy Allah mengatakan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini penting ayat ini, walaupun semua kita hafal, belum tentu semua kita merenunginya. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah, beramal saleh, bertakwa, bersyukur, bersabar. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', beribadah kepada Allah karena Allah telah memberikan kita rasa kenyang, dijauhkan dari rasa lapar. Semua kita tidak ada yang susah makan di daerah ini. Wa amanahum min khauf, dan diberikan rasa aman, tidak ada ketakutan seperti negara-negara luar ataupun daerah-daerah luar. Bahkan kalau kita ingat masa gempa dulu, semuanya mengeluh, ternyata di daerah lain lebih berat. Kita harus bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan banyak mengeluh. Itu yang membuat nikmat menjadi tidak sampai atau diurungkan oleh Allah. Itu sebabnya kata Allah apa? Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah yang telah, karena Allah telah memberikan makan dan memberikan rasa aman. Bukan supaya Allah kasih, tapi karena Allah telah. Itu beda. Orang yang ibadahnya motivasinya supaya Allah kasih jabatan, supaya Allah kasih nikmat, supaya Allah luluskan dari apapun, tes PNS misalnya, supaya Allah berikan jodoh, supaya Allah tambahkan istrinya misalnya, itu motivasi ibadah yang salah. Kenapa? Kalau tercapai hajatnya itu, potensi besar berhenti dia ibadah, karena sudah tercapai, tujuannya tercapai, tujuan ibadahnya karena itu. Kata Allah tidak, falyabudu rabb hadzal bait alladzi, jadikan motivasi ibadah kita bukan supaya, tapi karena sudah. Kita beribadah kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita jabatan, memberikan kita kesehatan. Kalau seperti itu motivasinya, maka tidak akan pernah berhenti beribadah, karena akan selalu sadar nikmat Allah tidak pernah putus, selalu diberikan kepada kita semua. Karena itu mari sekali lagi kita tingkatkan kesadaran kita untuk terus bersyukur dan terus beribadah, dan meningkatkan amal saleh, dan melaksanakan tugas di bidang masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena meskipun tidak bersentuhan langsung secara kasat mata dengan keumatan maupun keagamaan, tetapi yakinlah semua bidang-bidang yang Bapak Ibu laksanakan, yang Bapak Ibu kerjakan, sesungguhnya telah menjadi tuntunan,
telah dituntun dan dipedomankan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Quran maupun sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasang saja niatnya ibadah, pasang saja niatnya untuk memajukan Nusa Tenggara Barat, karena Allah perintahkan untuk kita majukan daerah kita. Wasta'marakum fiha, kata Allah. Allah tuntut, Allah perintahkan kita untuk memakmurkan muka bumi ini, terutama daerah tempat kita tinggal, sehingga mudah-mudahan tercapailah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita berselawat dengan selawat Badar. Semua hafal selawat Badar nggih? Coba. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan selawat yang kita laturkan bersama dari hati yang paling dalam ini akan menjadi penerang bagi kita semua dan daerah kita tercinta ini ke depan, insyaallah lebih baik, lebih sejahtera, lebih cemerlang, lebih mentereng, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.